Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, Edwin Pratama di sini. Aku kali ini mau ngobrol tentang entrepreneurship itu sebenarnya jalan ninja nggak sih? Jalan yang harus ditempuh semua orang nggak untuk mencapai dreamsnya mereka gitu. Karena banyak di sana, di luar sana, kataku, ya motivator sing kata bahwa yo kita harus entrepreneurship gitu kan, kita harus menempuh jalan ini gitu kan, gampang banget dijalanin aja gitu kan, menurutku gitu. Yang kebanyakan kayak gitu sih. Mungkin kalau emang dia ngejalanin kayak gitu sih it's okay ya, maksudnya dia ngejalanin kehidupannya selain motivator atau dia emang juga praktisi itu it's okay gitu kan, tapi jangan semuanya kataku ditelan mentah-mentah kayak gitu. Kenapa gini, entrepreneurship itu bukan tentang glamorous thing ya, maksudnya bukan sesuatu sing semuanya indah gitu, enggak. Sebenarnya entrepreneurship itu gak buat semua orang sih menurutku. Kayak bagi saya gitu kan, udah resign aja, kayak kebanyakan orang ngomong resign aja mulai jalan entrepreneurship kamu gitu kan, biar nggak diatur-atur bos kayak gitu. Banyak saya ngomong kayak gitu, tapi dari segi pengalaman saya sih ini nggak bisa diterapin kayak gitu ya, maksudnya setiap orang punya cara sendiri untuk ngejalanin hidup ini gitu kan. Cuman ada orang yang bahagianya itu emang dari kerja, ya nggak masalah, nggak salah gitu kan. Ada orang yang bahagianya emang dari ngejalanin usahanya, kehidupan entrepreneurship-nya kayak gitu. Karena jatuhnya kayak gini, ketika kamu ngelakuinnya emang enggak dari hati gitu kan, atau hanya karena punya alasan tertentu, takut, fear of missing out something gitu kan, karena ikut-ikutan aja, jangan gitu loh. Kataku, orang bisa kok ngeraih kesuksesan, bahagia, achieve something itu dengan bekerja dengan orang lain, itu bisa dengan menempuh jalan entrepreneurship-nya, itu juga bisa gitu kan. Nggak ada yang mutlak, benar-benar mutlak di sini kan, seperti itu. Jadi nggak masalah gitu kan, karena gini, entrepreneurship itu berat kayak gitu. Saya pernah bekerja di suatu perusahaan, terus resign, memulainya itu nggak semudah yang dibayangin banyak orang gitu kan, nggak semudah itu gitu loh. Ada banyak teman-teman yang ngelakuin usaha, kerja terus resign, sampai setahun udah balik lagi kerja gitu kan. Ya itu kenyataannya entrepreneurship itu bukan buat semua orang gitu kan. Dan mungkin sebagian bagi orang yang emang udah ngejalanin entrepreneurship bertahun-tahun, mereka nganggap bekerja bukan emang passionku gitu. Terus apakah itu salah? Ya enggak. Tiap orang kataku punya cara masing-masing gimana untuk ngejalanin hidupnya mereka gitu, untuk bahasa nih ngomong ini financial freedomnya mereka gitu loh. Seperti itu sih. Jadi bayangin ya, ketika teman-teman masuk baru menjalani entrepreneurship itu pertamanya pasti yang dibutuhkan bukan hanya modal material ya, tapi mental gitu kan. Makanya kenapa kok banyak yang jalan terus tiba-tiba tutup, karena apa? Menurut saya ekspektasi ya, gak salah sih, ekspektasi terlalu tinggi gak masalah, tapi kalau mentalnya nggak siap, pada akhirnya ya mutung, hancur gitu kan. Cuman kenapa banyak orang menjalani entrepreneurship kayak gitu kan, nyaranin seperti itu, karena di situ menurutku benar-benar open ya, open, pintu itu terbuka lebar buat siapapun untuk mau pengen jadi entrepreneur, istilahnya pengusaha ya, kayak gitu. Beda lagi kalau kita pengen bekerja di suatu korporat atau BUMN, kita harus memiliki requirement tertentu. Katakanlah untuk memasuki posisi tertentu, teman-teman harus punya jenjang S1, skill seperti ini, kemampuan seperti ini gitu kan. Pengalaman sudah berapa tahun, seperti itu contohnya. Jadi istilahnya teman-teman harus memenuhi angka tertentu untuk bekerja di sebuah industri, korporasi, perusahaan, BUMN dan lain sebagainya. Tapi kalau di entrepreneur,
ya istilahnya kamu nggak sekolah, lulusan SD, SMP, apa S1, S2, kamu bisa gitu kan. Cuman perbedaannya itu benar-benar bisa dimulai dari nol, bisa dimulai dari minus, dari manapun lah, semuanya bisa. Cuman yang dibutuhkan adalah ya itu memang mentalitas untuk mau belajar gitu. Contoh lah, ketika kamu mau mempelajari dunia online, berdagang online, kamu harus benar-benar bisa belajar di situ gitu kan. Meskipun kamu nol, kamu entah belajar dari YouTube, terus kamu nyari produk, kamu jual online gitu. Dan itu chance untuk bisa suksesnya itu tergantung apa yang kamu lakukan gitu kan. Sebaik apa kamu ngelakuinnya gitu kan. Bisa aja kamu besok nggak ada penjualan, atau 3 bulan lagi kamu nggak ada penjualan, 4 bulan lagi nggak ada penjualan. Karena apa? Kamu masih nge-preparein produk, kamu masih nge-preparein marketnya, kamu masih mengriset kebutuhan marketnya dan lain sebagainya. Tapi kalau emang di korporasi itu garis lurus kan, kamu istilahnya kamu absen, kamu ngerjain tugasnya achieve atau tidak, kamu tetap digaji gitu kan. Paling nilainya buruk gitu kan, maksudnya nilai KPI-nya buruk, standar KPI-nya buruk, seperti itu. Kemudian ketika kamu usaha, gak ada yang ngoprak-ngoprak kamu, gak ada yang bikinin goals kamu, gak ada yang nyari absen kamu, memotivasi kamu, gak ada gitu loh. Nah, kan ini bukan apa ya, bukan untuk semua orang pikirku. Alasannya di situ gitu kan. Karena banyak orang yang emang untuk melakukan do something, dia harus mendapat motivasi orang lain dulu. Dia harus melihat lingkungan kerjanya, lingkungan kerjanya larinya kenceng, aku kudu lari kenceng ini. Ketika ada bonus, aku baru lari kenceng nih. Ada yang kayak gitu kan. Nah, kalau di entrepreneurship kan nggak ada yang kayak gitu gitu. Ini kayak tentang kasarannya itu hidup dan mati. Lek mending nggak ngelakoni, kemungkinan usahaku iso gulung tikar atau besok nggak payu, seperti itu. Kasarnya seperti itu gitu kan. Jadi battle-nya di situ gitu. Dan ini sebenarnya bukan untuk semua orang. Jadi kayak gitu. Jadi saran saya sih, lakuin apa yang teman-teman suka, yang teman-teman ngerasa nyaman dan happy di situ gitu loh. Kalau jadi pekerja ya nggak masalah gitu kan, ikut orang nggak masalah, mau usaha sendiri juga nggak masalah. Jadi tentukan apa yang membuat basic dasarnya dulu lah sebelum teman-teman yang belum, apa yang benar-benar membuat teman-teman bahagia, langsung alasannya why, kenapa masuk dunia ini, kenapa aku harus bekerja, kenapa aku harus menjadi entrepreneur, seperti itu. Oke, segitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe. Nanti mungkin aku ngobrol banyak hal. Kalau yang malas lihat video, silakan search aja di Spotify, bisa dengerin podcast saya sambil tiduran di Adinal Pratama. Nanti saya akan banyak share-share tentang kehidupan entrepreneur, mungkin strategi dan lain sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.